Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ansari dengan NIM 2021301059. Pada kali ini saya akan membahas analisis not berprinsip pada hukum Kirchhoff (KCL). Kirchhoff Current Law atau hukum arus Kirchhoff, di mana jumlah arus yang masuk dan keluar dari suatu titik percabangan akan sama dengan 0, di mana tegangan merupakan parameter yang tidak diketahui. Atau analisis not lebih mudah jika pencatunya semua adalah sumber arus. Not adalah simpul atau titik pertemuan dari dua atau lebih elemen rangkaian seperti yang tertera pada gambar di bawah. Jumlah not sama dengan 5, yaitu A, B, C, D, E sama dengan F, G, dan H. Di sini saya akan mensimulasikan rangkaian not. Di rangkaian not ini menggunakan 4 resistor dan 1 phase source. Resistor pertama menggunakan 5K. Resistor kedua menggunakan 16K, resistor ketiga menggunakan 6K, dan resistor keempat menggunakan 12K. Jika kita ingin mengukur tegangan, kita menggunakan DC voltmeter. Dan menggunakan DC ammeter. Kalau mengukur arus menggunakan DC ammeter. Kita putus jalur 1, terus sambungkan ke resistor. Kita mengukur. Di sini sudah bisa. Kita coba play lagi. Kita mengubahnya ke miliampere. Kita play ulang. Udah keluar angkanya. Yang kedua, saya akan menjelaskan analisis mesh. Loop. Arus loop adalah arus yang dimisalkan mengalir dalam suatu loop lintasan tertutup. Arus loop sebenarnya tidak dapat diukur. Arus permisalan berbeda dengan analisis not. Pada analisis ini berprinsip pada hukum Kirchhoff 2 KVL, Kirchhoff Voltage Law atau hukum tegangan Kirchhoff HTK, di mana jumlah tegangan pada suatu lintasan tertutup sama dengan 0 atau arus merupakan parameter yang tidak diketahui. Hal-hal yang perlu diperhatikan. 1. Buatlah pada setiap loop arus asumsi yang melingkari loop. 2. Pengambilan arus loop terserah kita. Yang terpenting masih dalam satu lintasan tertutup. Arah arus dapat searah satu sama lain ataupun berlawanan, baik searah jarum jam maupun berlawanan dengan arah jarum jam. Yang ketiga, biasanya jumlah arus loop menunjukkan jumlah persamaan arus yang terjadi. 4. Apabila ada sumber arus, maka diperlakukan sebagai supermesh.
Contohnya pada gambar berikut. Di sini saya akan mensimulasikan rangkaian mesh. Di rangkaian mesh ini menggunakan 4 resistor dan 1 C source. Jika kita ingin mengukur arus, kita menggunakan DC ammeter. Kita sambungkan kakinya. Kita ubah ke miliampere. Kita coba play. Sudah terlihat angkanya. Selanjutnya, saya akan membahas hukum Ohm. Hukum Ohm menyatakan bahwa tegangan volt pada terminal-terminal penghantar berbanding lurus terhadap arus yang mengalir melalui penghantar dan dikalikan dengan tahanan pada penghantar tersebut. Dari penjabaran di atas, diketahui bahwa resistansi berbanding terbalik dengan jumlah arus yang mengalir melalui resistor tersebut. Rumus-rumusnya dapat dilihat pada gambar di bawah, di mana V sama dengan tegangan dengan satuan volt, I sama dengan arus dengan satuan ampere atau miliampere, R sama dengan resistansi dengan satuan ohm, P sama dengan daya dengan satuan watt. Contoh soal hukum Ohm. Contoh soal 1. Pada suatu rangkaian listrik sederhana terdapat penyuplai daya tegangan 10 volt dan beban tegangan hambatan 10 ohm. Berapakah besarnya kuat arus pada rangkaian tersebut? Pembahasan. Dengan menggunakan hukum Ohm, kita dapat langsung mencari nilai kuat arus pada rangkaian sederhana dengan memakai rumus I sama dengan V per R. I sama dengan 100 volt per 10 ohm. I sama dengan 1 ampere. Jadi, kuat arus yang mengalir pada rangkaian tersebut sebesar 1 ampere. Diketahui nilai tegangan pada suatu rangkaian sebesar 24 volt dan nilai arus yang terbaca pada ampere meter sebesar 10 miliampere. Berapakah nilai resistansinya? Pembahasan. Pertama, semua nilai harus disesuaikan dulu dengan satuan sesuai standar. Diketahui besar arus I sama dengan 10 miliampere sama dengan 0,01 ampere. Dengan menggunakan rumus hukum Ohm, dapat langsung dicari besar resistansi dengan memakai rumus R sama dengan V per I. R sama dengan 24 volt per 0,01 ampere. R sama dengan 2400 ohm. Jadi, resistansi pada rangkaian tersebut sebesar 2400 ohm atau 2,4 kilo ohm. Demikian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.